Dari bulan Desember tahun yang lalu, Januari hingga bulan April ini, saudara, kita hidup di antara waktu Natal dan Paskah, antara Bethlehem dan Golgota, antara inkarnasi dan kebangkitan. Dan kita melihat di dalamnya kekayaan dan variasi dari cara-cara Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan ada kalanya Tuhan bekerja dengan kesemarakan yang meriah, gegap gempita. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama kita melihat bagaimana tulah dan berbagai mujizat sampai Laut Merah terbelah menjadi dua di dalam peristiwa keluar. Namun ada kalanya yang sebaliknya. Dalam kesederhanaan yang sangat sederhana, dalam keheningan, dalam keteduhan, hanya dalam sepoi-sepoi angin yang basah, seperti kita lihat dalam peristiwa yang dialami oleh Nabi Elia. Dan sampai sekarang ada orang-orang yang baru dapat merasakan Tuhan di dalam hal-hal yang meriah kalau tidak dibantu dengan penyanyi profesional, tidak dengan musik yang profesional, disertai dengan entertainment yang megah, kita merasa tidak dapat ada dalam hadirat Tuhan. Namun sebaliknya ada para rahib yang hanya diam di tempat yang sederhana, sebagaimana gereja-gereja Quaker, sebagaimana gereja-gereja Old Mennonite, sebagaimana para rahib di biara. Mereka tidak membutuhkan penyanyi profesional, mereka tidak membutuhkan musik. Hanya dengan canting dan nyanyian menggema di ruangan, mereka merasakan hadirat Tuhan. Ada baru kita akan merasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saat Tuhan harus berkata kepada Musa, masukkan tanganmu dan keluarkan tanganmu dan sakit kusta. Masukkan kembali dan keluarkan, dan kustanya sembuh. Baru bisa bersaksi, haleluya. Dan merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidupnya melalui mujizat sakit lebih dahulu dan sembuh. Lemparkan tongkatmu dan menjadi ular, pegang kembali dan kembali menjadi tongkat. Baru merasakan dan mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, ibadah yang kita jumpai ada yang memang penuh dengan kemeriahan, kesemarakan, tetapi juga ada ibadah sebaliknya yang lebih tenang, yang lebih syahdu, hening, tunduk, kusuk, lebih memusatkan kepada akal budi. Dan tidak jauh berbeda, saudara, dengan Natal dan Paskah. Adakah Paskah, saudara, lihat semeriah seperti Natal? Adakah kartu-kartu dikirim? Adakah bunga? Adakah hadiah-hadiah? Adakah dekorasi-dekorasi yang meriah? Tak semarak seperti Natal. Namun, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk melihat dan menghayati bahwa memang cara-cara Tuhan bekerja yang dikisahkan di dalam Alkitab, saudara, memang tidak selalu sama, tidak selalu seragam, dan kita melihat kekayaan dan variasi dari cara-cara Tuhan bekerja di tengah umat manusia. Kita mulai dari Natal, saudara. Inkarnasi. Tuhan mendahuluinya memang dengan gegap gempita. Pewartaan kabar baik itu bahkan dimulai sejak dari Perjanjian Lama, jauh sebelum Dia datang. Para malaikat diutus dengan semarak menyampaikan pewartaannya, baik kepada Maria perawan itu dan banyak lagi. Dan kita dapat lihat betapa meriahnya nyanyian para malaikat di tengah gembala di padang gurun. Sang Nabi Hana menyatakan, dan langit muncul bintang yang baru sehingga membawa para majusi mengikutinya.
Dan terus meskipun memang lahir di kandang yang hina, tetapi kisah Natal memang semarak, saudara. Penuh dengan kemeriahan. Tak ada satupun kisah yang tidak mewartakan itu. Betapa kontrasnya dengan apa yang kita rayakan hari ini. Paskah dan kebangkitan. Memang ada seorang malaikat menggulingkan batu kubur Yesus dan kemudian menjumpai wanita, sebagaimana kita baca. Tetapi mujizat itu tidak disertai dengan kemeriahan dan kemegahan seperti Natal. Tidak ada malaikat menyanyikan himne bersama dengan para gembala, di mana bala tentara surga memenuhi. Tak ada bintang yang muncul, tak ada orang bijak yang berjeriarah, tidak ada nabiah yang kemudian menyatakannya. Dan hanya 40 hari lamanya, sesekali Yesus keluar dan masuk, menyatakan dirinya kepada beberapa muridnya dan kemudian naik ke surga. Yang lebih mengejutkan, kebangkitan lebih banyak berkisah mengenai kegagalan para murid untuk mengenali Yesus yang bangkit. Itu sebabnya saya mengajak saudara untuk melihat bahwa kebangkitan yang dikisahkan di dalam Alkitab berbeda dengan Natal, karena ternyata lebih banyak berbicara mengenai berbagai cara Tuhan yang memungkinkan mereka, bahkan murid-muridnya yang bersama dengan dia, gagal untuk mengenalinya bahwa Yesus bangkit. Gagal. Dan Alkitab diisi dengan bagaimana cara-cara Tuhan bekerja supaya mereka yang gagal itu dapat mengalami kebangkitan Tuhan. Dan cara-cara inilah, saudara, yang terus dipakai oleh Tuhan sampai dengan sekarang ini, agar kita juga mengalami kebangkitan Kristus itu. Maria Magdalena hanya bisa menangis di luar kubur yang kosong. Dan dia harus dipanggil namanya secara khusus. Pada waktu Yesus memanggil namanya secara khusus, baru dia mengalami Yesus yang bangkit. Sebelumnya, Yesus yang bangkit itu dikira hanya seorang tukang kebun. Yesus yang bangkit hanyalah seorang tukang kebun. Sebelum Yesus memanggil namanya, 10 murid yang berkumpul di sebuah ruangan terus menerus dicekam dengan kesedihan dan ketakutan. Berapa banyak kita sampai sekarang dengan COVID-19 dan mengurung dalam kesedihan dan ketakutan yang sangat mencekam. 10 murid ini membutuhkan Kristus yang bangkit untuk menghembuskan damai sejahtera buat mereka sebelum mereka mengenalinya. Sebelumnya, saudara, mereka malah mengira Yesus yang bangkit itu hantu. Baca itu. Tadi tukang kebun, ini 10 murid mengira Yesus yang bangkit itu hantu. 2 pengelana di Emmaus, meskipun berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit, berbicara banyak tentang sejarah keselamatan sampai masuk ke kota Emmaus, tetapi tidak mengenalinya bahwa Yesus yang bangkit bersama dengannya. Hanya sampai kemudian Tuhan Yesus mengangkat roti dan memberkati mereka melalui sakramen sederhana ini, baru mereka menyadari dan mengalami Yesus yang bangkit. Sebelumnya, dia hanya mengira Yesus yang bangkit yang sesungguhnya bersama dengannya hanyalah orang terpelajar dan cerdik pandai yang biasa saja.
Kisah berikutnya Thomas, sang peragu yang sangat besar. Hanya kalau mencucukkan tangan ini ke lubang, baru saya percaya dan mengalami Yesus yang bangkit. Sebelumnya, Thomas hanya berpikir Yesus adalah penipu agung dalam kehidupan kita. Belum cukup saya ambil contoh Petrus. Baru bisa mengenali dan percaya Yesus yang bangkit setelah dia putus asa kembali ke pekerjaannya menjala ikan. Dan pada saat mujizat besar dibuat dan kembali dia mengalami ikan yang banyak, baru dia tahu dan mengalami Yesus yang bangkit. Dibutuhkan mujizat untuk mengalami Yesus yang bangkit. Dan bukan hanya itu saja. Yesus kemudian bertanya, tidak cukup sekali untuk dapat mengasihi dan mengikuti Yesus kembali. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus, Simon, anak Yohanes? Sekali, dua kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dua kali. Tiga kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Karena masih banyak kisah. Semua adalah kisah kegagalan. Untuk kita dapat mengalami Kristus yang bangkit. Dan demikian sampai sekarang. Hidup kita sampai sekarang. Dalam diri kita semua sesungguhnya ada Maria Magdalena. Saat-saat kita tidak berdaya dengan rasa sakit, kesedihan sangat mencekam dalam kehidupan kita, kesusahan, vonis dokter baru saja diberikan kepada kita yang membuat kita terbelalak bersama dengan seluruh keluarga kita, penderitaan, dan kita membutuhkan Tuhan memanggil nama kita secara khusus dan menunjukkan bahwa kita ada di hatinya seperti biji matanya dan mau untuk menghibur, menguatkan kita. Dalam diri kita juga ada penggembara Emmaus. Kita gegap gempita banyak berbicara mengenai Tuhan dan hal-hal yang ilahi dan yang agama, berdebat dengan demikian rupa. Namun pada akhirnya menjumpai Yesus bukan hanya dalam perdebatan, dalam pengetahuan, tetapi dalam sakramen. Maka tidak heran saudara kalau ada gereja berbeda dengan kita. Pusat dari gereja bukan mimbar ini. Baru bisa mengalami Allah setelah ada pengkhotbah besar. Saudara mendengar khotbah-khotbah yang luar biasa. Ada gereja yang mimbar disisihkan. Tetapi pusat dari gereja adalah sakramen. Saudara masuk ke gereja Katolik dan masuk ke gereja Ortodok. Bukan mimbar baru kita mengalami Allah. Cukup hanya dengan ekaristi, komuni, mereka merasakan hadirat Tuhan seperti Emmaus. Dalam diri kita juga ada seperti 10 murid yang berkumpul bersama, selalu dicekam dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, mencekam dalam kehidupan ini dan membutuhkan kedamaian di mana Tuhan menghembuskan damai sejahtera dalam kehidupannya. Baru bisa mengalami damai dari Tuhan yang bangkit. Namun ada pula di dalam diri kita Thomas yang terus hidup di dalam hidup kita ini, di mana kita selalu dikuasai dengan skeptis, keraguan. Kita baru bisa beriman kalau melihat. Sebelum tangan kita masuk ke dalam lubang, baru kita akan dapat merasakan. Berapa banyak juga kita yang seperti Petrus, menyangkal, mengkhianati, dan kita membutuhkan mujizat.
Baru kalau sudah mengalami mujizat, baru dapat mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya sekali untuk Tuhan bicara kepada kita. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Untuk kita dapat mengalami Yesus yang bangkit. Jadi saudara, mari kita lihat bahwa Kristus yang bangkit datang kepada kita dengan berbagai cara. Untuk apa? Inilah rahmat Tuhan buat kita. Untuk kita mengatasi kemanusiaan kita. Maria Magdalena yang ada dalam hidup kita. Thomas yang ada dalam hidup kita. 10 murid yang juga ada dalam hidup kita. Agar kita dapat mengatasi hal yang manusiawi dalam kehidupan kita ini. Sakit, ketakutan, keraguan, skeptis, kesombongan, ketidakpercayaan. Agar kita mengalami kebangkitan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Maka saya ajak saudara untuk menghargai dan mengalami sekaligus ada pluralitas kejamaan beragam dari cara Tuhan bekerja agar kita bertemu dengan Tuhan dan merasakan hadirat dan kasih karunia. Ada kalanya secara pribadi, secara individu. Tetapi ada kalanya juga secara bersama-sama dengan umat di dalam persekutuan. Ada yang harus sampai namanya, merasa bahwa namanya dipanggil secara khusus, dipeluk oleh Tuhan. Ada yang membutuhkan hembusan, urapan, manifestasi dari Roh Kudus. Ada yang harus demonstrasi mujizat dalam kehidupan kita ini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tapi ada juga yang merasakan Tuhan yang bangkit dalam sakramen yang sederhana, dalam liturgi ibadah yang tenang dan khusyuk, di dalam persekutuan, di dalam pengakuan iman, di dalam kredo yang berulang-ulang, kredo yang diucapkan berulang-ulang, dalam pengajaran, dalam katekismus untuk dapat mengalami Tuhan yang bangkit. Maka ada gereja yang menekankan panggilan pribadi. Ada gereja yang berfokus kepada simbol-simbol. Maka gereja penuh dengan simbol, ada dupa, ada lilin, ada ikon, ada patung, dan sebagainya. Ada ritus-ritus visi visual Allah. Ada yang menekankan mimbar seperti gereja kita ini, eksposisi homiletik firman Tuhan untuk kita dapat mengalami Tuhan. Tetapi ada gereja yang menyisihkannya hanya di pinggir. Bukan itu yang utama. Tetapi sakramen perjamuan Ekaristi untuk kita dapat merasakan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saudara, dapat saya teruskan berbagai macam perbedaan. Dan saya memanggil di Paskah ini, saudara, kita sebagai umat Tuhan tidak perlu mempolarisasi, mempertentangkan, memperdebatkan, dan berselisih. Disebabkan oleh karena cara-cara yang berbeda. Semuanya merupakan dasar yang sah untuk kita memahami apa itu gereja. Tidak merasa paling benar sendiri. Dan lalu melecehkan cara-cara dari gereja lain. Paskah, saudara, mengingatkan kita betapa kayanya cara Tuhan bekerja. Yang membuat kita memang pada intinya adalah orang-orang yang gagal untuk dapat berjumpa dan mengalami Yesus yang bangkit. Tetapi toh Tuhan penuh dengan rahmat, dengan berbagai cara-caranya yang diberikan, agar kita mengalami kebangkitannya, agar kita juga sekaligus membangun kesatuan. Karena kita sadar bahwa ada pluralitas kejamaan dari cara Tuhan bekerja, agar kita semua pada akhirnya mengalami Yesus yang bangkit.
Dan saya berdoa, kiranya sepulang dari perayaan, kita melihat kekayaan cara Tuhan bekerja di tengah kita. Dan kita semua sungguh-sungguh mengalami Kristus yang bangkit. Haleluya. Amin.